Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triulandari Zulfa, NIM 230201388, mahasiswa semester 5, Prodi Sistem Informasi. Oke, selanjutnya dalam video ini saya akan melakukan praktikum perhitungan metode forecasting menggunakan algoritma linear regression pada Excel dan juga RapidMiner. Nah, untuk forecasting sendiri adalah suatu peramalan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan atau waktu tertentu yang telah ditentukan. Menurut Freddy Rangkuti, forecasting adalah sebuah alat yang sangat krusial untuk mendapatkan prediksi mengenai seberapa besar dari suatu permintaan atau demand. Menurut Manahan P. Tampu-Bolon, forecasting adalah perhitungan berdasarkan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan perkiraan kejadian di masa yang akan datang. Sedangkan, menurut Subagio, forecasting atau pendugaan bertujuan untuk memperoleh ramalan atau prediksi di masa mendatang dengan tepat yang dapat dilihat berdasarkan nilai kesalahan ramalannya atau biasa disebut dengan forecast error dengan menghitung besarnya nilai MAD atau mean absolute deviation, MSE atau mean squared error, dan juga MAPE atau mean absolute percentage error. Selanjutnya, untuk pengertian dari algoritma linear regression sendiri adalah regresi yang melibatkan hubungan antara suatu variabel dependent dengan satu variabel independen, atau variabel dependent yang biasa disebut dengan Y dan variabel independen yang biasa disebut dengan X. Hubungan variabel dependent dan variabel independen tergantung dalam beberapa bentuk persamaan sebagai berikut: hubungan linear, eksponensial, dan yang terakhir berganda. Tujuan penggunaan analisis regresi adalah untuk mengestimasi nilai variabel menggunakan dependent. Tujuan penggunaan analisis regresi adalah untuk mengestimasi nilai variabel dependent yang didasarkan pada nilai variabel independen. Metode linear regression didasarkan pada pola hubungan data terkait pada masa lalu. Secara umum, variabel yang dapat diprediksi yang diwakili oleh variabel yang dipresentasikan oleh variabel yang seperti persediaan dipengaruhi oleh besar kecilnya variabel bebas. Hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel yang akan ditemukan adalah sebuah fungsi. Untuk rumus dari algoritma linear regression sendiri ada persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai output atau variabel dependent, X adalah nilai output atau variabel independent, A adalah intercept atau nilai Y saat X adalah 0, B adalah slope atau kemiringan garis regresi seberapa besar perubahan Y jika X naik satu satuan. Untuk rumus dari B sendiri adalah N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk rumus dari A sendiri atau intercept adalah sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N, di mana N adalah jumlah data, sigma X, sigma Y, sigma X Y, sigma X kuadrat adalah hasil perhitungan dari dataset. Oke, bagi yang belum mempunyai data analisis, caranya untuk menambahkan data analisis sendiri yaitu kita klik file, kemudian klik option. Nah, ini klik add-ins, kemudian klik go. Nah, di sini jika kalian belum mempunyai data analyze di menu data ya, itu centangnya dicentang dulu, tandanya ini dicentang dulu, kemudian di oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan ini perhitungan linear regression pada data jumlah pendonor ini. Pertama, klik data analyze, kemudian kita cari linear regression, kemudian klik OK. Nah, untuk di sini input Y range kita inputkan untuk data Y atau data dependennya, kita kopikan. Kita kopikan. Nah, ini untuk yang X nya juga sama, kita copy dari atas sampai bawah.
Oke, ini untuk confidence levelnya kita tetap buat 95%. Untuk outputnya kita pilih yang output range. Nah ini, kemudian kita cari untuk tempat outputnya, nah sini aja, kemudian klik OK. Nah ini sudah ada outputnya, yaitu regression statistik. Untuk multiple R-nya ada 0,8902, kemudian R square-nya ada 0,792, adjust R square-nya ada 0,766, standard error-nya ada 8,91, dan observation-nya ada 10. Ini untuk regressionnya, residual dan total. Ini untuk nilai signifikannya ada 0,000 yang masih di bawah 5%, masih aman. Dan ini untuk nilai koefisiennya untuk intercept atau A tadi ada 127,66, dan untuk variabel 1 atau slope atau B itu 5,424242. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan regresinya. Itu kan tadi rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B X. Oke. Maka silakan dicetak X ini kita akan menambah B M regresi kita adalah 120. Sekarang kita balik ke sini. Itu adalah hasil dari sama. Jadi untuk persamaan regresinya tuh ketik ya, persamaan regresi yaitu A yaitu intercept, yaitu nilainya 127,66 ditambah BX-nya yaitu ini atau slope-nya, nilai slope-nya 5,42 X. Di sini kita tambahkan untuk kolom peramalannya yaitu Y1 lah ya. Y1. Kemudian untuk yang ini untuk mengetahui seberapa yang kolom berikutnya kita buat untuk mengetahui error dari peramalan kita dengan menggunakan MSE, dan juga MAPE. Oke. Untuk rumus dari MAD-nya yaitu absolute data sebenarnya atau Y dikurang dengan data hasil peramalannya. Dan kita enter. Nah, untuk yang bawahnya kita tinggal drag ke bawah. Nah, sudah ada. Kemudian untuk yang MSE-nya yaitu dengan rumus data sebenarnya dikurang dengan data peramalannya atau Y1 dikuadratkan. Nah, ini sudah ada, kita tinggal drag sampai ke bawah. Selanjutnya untuk yang rumus MAP-nya yaitu sama dengan kurang buka absolute data sebenarnya dikurang
dengan data hasil peramalan, kemudian dibagi dengan data sebenarnya. Oke, sudah ada hasilnya, kita tinggal drag ke bawah. Setelah itu kita buat rata-ratanya dengan rumus average. Ini dari atas kita tarik ke bawah. Kemudian yang ini kita juga tarik ke samping. Nah, untuk yang MAP sendiri harus kita kalikan dengan 100 agar menjadi bentuk persentase, yaitu persen. Caranya, rata-rata dari MAP-nya dikalikan dengan 100. Nah, ini sudah dalam bentuk persen. Jadi ini adalah perhitungan atau peramalan jumlah pendonor dengan menggunakan linear regression, kemudian dengan nilai error MAD-nya 6,6, MSE-nya 63,5, dan juga MAP-nya adalah 4,2%. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan linear regression menggunakan rapid manner. Untuk yang pertama, seperti biasa, kita klik read Excel, kita drop sini, kemudian kita importkan datanya. Ini next, kemudian kita blok. Nah, ini kemudian next. Untuk jumlah pendonornya kita rubah role-nya menjadi label. Oke, kemudian klik finish. Nah, setelah itu ke operators, kita cari set role. Nah, kita drop sini, sambungkan, kemudian di set role kita edit listnya. Untuk yang jumlah pendonornya kita buat menjadi label, tambahkan lagi. Untuk yang periodnya kita biarkan menjadi regular, kemudian klik apply, kemudian ke operators lagi, kita cari linear regression, kita drop, kita sambungkan, kemudian cari apply model, kita drop di sini, sambungkan antara linear dan juga apply. Kemudian yang ini juga kita sambungkan ke rest. Oke, setelah itu kita run. Nah, ini untuk nilai hasilnya untuk perhitungan metode algoritma linear regressionnya, yaitu dengan atributnya untuk periodnya atau slope-nya, yaitu dengan nilai koefisiennya 5,42, dan juga intercept atau A-nya atau yang jumlah pendonornya itu nilai koefisiennya yaitu 127.667. Kemudian nilai standar errornya adalah 0,981 untuk yang period, untuk yang intercept ada 6,08, untuk standar koefisien dari period ada 0,89. Kita coba samakan dengan yang di Excel. Nah, ini untuk standar error ada 8,9 ya. Untuk nilai interceptnya ada 127,66, sama. Untuk variabel X-nya atau periodenya ada 5,42. Jadi hasilnya sama antara Excel dan juga rapid manner ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.